Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang buruh tani ditemukan tewas diduga akibat tersengat listrik dari jebakan tikus yang dipasang di sawah. Polisi bersama petugas PLN langsung membongkar instalasi listrik yang menewaskan korban. Mendapat laporan ada warga di Desa Lego Kulon, Kabupaten Ngawi yang tewas akibat tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang dipasang di sawah. Polisi dari Resor Ngawi bersama petugas PLN ke lokasi kejadian. Petugas PLN langsung memutus aliran listrik dan membongkar jebakan tikus maut yang menewaskan korban. Sementara polisi mengidentifikasi korban. Dari hasil identifikasi, korban kasiran warga Desa Tawun, Kabupaten Ngawi. Pria berumur 51 tahun ini pertama kali ditemukan tewas oleh Suparman, 59 tahun yang tak lain pemilik sawah dan pemasang jebakan tikus. Dilanjutkan jalan, nah sudah saya matikan. Aceng jalan itu tikus tuh. Nah kok ada di depan saya tuh ada nama tuh orang menggeledah. Saya langsung kembali. Kemudian saya sudah mengira bahwa itu kesengat kesetrum saya laporan kepada pihak desa. Pemilik sawah atau pemasang jebakan tikus diamankan di kantor polisi Resor Ngawi untuk diperiksa. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kalian olah TKP dan kita dapati hasil bahwa jenazah tersebut meninggal akibat tersengat aliran listrik dari jebakan tikus. Korban sendiri siapa kemudian? Korban adalah orang Desa Tawun yang saat ini kami kirim ke RSUD DR Suroto Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan luar. Guna proses penyelidikan, jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Suroto Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Ya, saudara, seorang anggota polisi di Tulungagung terseret kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kasusnya terungkap setelah rekannya yang membawa sabu-sabu ditangkap. Polres Tulungagung menangkap AM warga Kabupaten Tulungagung setelah kedapatan membawa sabu-sabu di wilayah Kecamatan Boyolangu pada pertengahan April 2024. Saat dimintai keterangan, pelaku ternyata akan menggunakan sabu-sabu dengan salah satu anggota polisi Bribka DWS. Petugas lalu menangkap keduanya dan memeriksa tes urin. Hasilnya anggota polisi berpangkat Bribka ini terbukti mengkonsumsi barang haram dan ditetapkan sebagai tersangka. DWS dan AM menggunakan narkoba bersama pada pertengahan April 2024. Bribka DWS ditahan di sel khusus di Mapolres Tulungagung. Kapolres Tulungagung AKBP Tauku Arsa Kadafi mengatakan, selain menjalani proses hukum pidana umum, anggota polisi yang kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu ini diproses pada penegakan disiplin internal kepolisian melalui sidang etik. Bertugas di mana sih, Dan? Oknum ini bertugas di mana? Sebagai apa sih? Yang bersangkutan merupakan bagian dari anggota Polres Tulungagung. Tentunya itu dan saat ini yang bersangkutan sudah melakukan pansus. Sebelumnya itu dari Trenggalek, Dan? Apa ya? Beliaunya itu sebelumnya dari Trenggalek, tugas di Trenggalek. Ya, dia yang punya pengalaman di tempat lain tuh. Dan penekanan ke anggota apa biar nggak lagi-lagi? Ya, tentunya tidak ada orang ataupun unsur masyarakat di sini yang bebas dari hukum yang mengancam terkait penyalahgunaan narkoba. Jadi seluruhnya agar tidak lagi menggunakan narkoba, dan kami berkomitmen untuk melakukan pemberantasan narkoba terhadap siapapun. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, dua pria nekat mencuri ponsel korban yang tertinggal di dashboard motor saat parkir di pusat perbelanjaan di Tuban. Satu pelaku dibekuk sedangkan satu lainnya masih buron. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pria berboncengan motor mendekati sepeda motor korban yang terparkir di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Raya Plumpang, Rengal, Kecamatan Plumpang, Tuban. Salah satu pelaku lalu mencuri ponsel yang tertinggal di dashboard motor milik korban Fatoni, warga Tuban. Usai beraksi, kedua pelaku langsung kabur. Dari laporan korban dan rekaman CCTV, polisi memburu pelaku. Satu pelaku, Aji Santoso, warga Sawahan, Surabaya, akhirnya dibekuk.
Sedangkan satu pelaku lainnya masih buron. Dia melakukan aksinya dari kelima ini adalah dia putar-putar cari sasaran dengan cara dia melihat suatu sepeda motor yang ada di sepeda motor tersebut yang tertinggal HP atau yang mendapati HP-nya korban tertinggal baru dia melakukan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sapari Ranujaya melaporkan dari Tuban. Seorang juru parkir di Jombang berangkat ke Tanah Suci setelah menabung 19 tahun. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.